Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo pemirsa. Halo anak-anakku semua. Khususnya kelas 9 SMP Negeri 1 Tabung. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik dan tetap semangat untuk belajar mandiri. Oke. Selamat datang di ruang belajar mandiri Ahmad Bayu, Asa, AC, ASO, Matematika. Kali ini Pak Yoyo akan membahas volume tabung, video bagian kedua dari bab bangun ruang sisi lengkung. Video yang ke-1 kemarin sudah dibahas unsur-unsur tabung dan luas sisi tabung. Baik, mari kita ikuti bersama dengan baik volume tabung. Harapan Pak Yoyo, anak-anakku setelah menyimak video ini, kamu dapat 1. Menemukan rumus volume tabung. 2. Menggunakan rumus volume tabung untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan volume tabung. Oke, yuk kita simak cara menemukan volume tabung pendekatan volume prisma. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini langsung saya percepat ini. Oke, perhatikan. Yang pertama ini prisma segi 4. Kenapa? Alasnya berbentuk segi 4. Oke. Ini prisma segi 6. Alasnya berbentuk segi 6. Prisma segi banyak. Alasnya berbentuk segi banyak nih. Nah, prisma segi N. N tak terhingga. Bentuknya lingkaran. Jadi, tabung itu merupakan prisma segi N dengan N tak hingga. Segi N tak hingga membentuk lingkaran, maka alas dari tabung adalah lingkaran nih. Jadi volume tabung dapat didekati dengan volume prisma yang alasnya lingkaran. Ingat, volume prisma itu luas alas kali tinggi. Berarti luas lingkaran kali tinggi. Ingat, luas lingkaran apa? Good, PR kuadrat kali 3. Inilah rumus volume tabung. Jadi volume tabung sama dengan PR kuadrat kali T. Alhamdulillah, metang dulu. Ini dapat trofi pialanya. Selamat. Oke anak-anak, dicatat ya yang rapi karena kita kadang lupa. Gimana? Cukup jelas ilustrasi ini? Menemukan rumus volume tabung dengan pendekatan volume prisma. Kita lanjut contoh soal. Perhatikan, simak baik-baik contoh soal 1. Suatu tabung berdiameter alasnya 20 cm, tingginya 12 cm. Hitunglah volume tabung tersebut. Untuk jawab ini, langkah pertama identifikasikan diameter alas. Diameter lambangnya huruf D. D-nya 20. Tingginya 12 cm. T. Tinggi itu pada lambangnya T. T sama dengan 12 cm. Ditanyakan volume tabung. Nah, ini kalau nggak ingat rumus volume tabung ya repot. Apa rumus volume tabung? Goods. Volume tabung. Itu mana ini? Nah, itu volume tabung. PR kuadrat T, sedangkan R diameter bagi 2, 20 bagi 2 sama dengan 10. R bukan kelipatan 7, maka menggunakan pi 3,14. Nah, sehingga ini volume tabung PR kuadrat T. Nah, terus diuraikan. Nih, pi diganti 3,14, R kuadrat 10 kuadrat, T diganti 12. Diadakan perhitungan. 10 kuadrat ini 100, 3,14 kali 100 kali 12 hasilnya 3768. Kita simpulkan. Jadi volume tabung tersebut adalah 3768 cm3. Insya Allah kalau perhitungannya udah paham, udah lancar. Oke, simak. Hafal rumus volume tabung. Kita ikuti simak kedua. Contoh 2. Sebuah tangki berbentuk tabung penuh berisi air 6000
160 liter. Bila panjang jari-jari alas tabung 140 cm, Pi gunakan 22/7, maka panjang tangki adalah. Oke, untuk jawab ini gimana? Identifikasikan dulu apa yang diketahui. Oh, volume tabung tulis 6160 liter. Liter satuan rubah dalam desimeter. 1 liter sama dengan desimeter kubik. Berarti satuan ini rubah, angkanya tetap. Kemudian R jari-jari 140 cm. Nah, cm ubah dalam desimeter. Ingat, liter penyesuaiannya desimeter kubik. Nah, 140 cm jadinya 14 desimeter. Ditanyakan tinggi tabung atau tinggi tangki. Nah, harus kita uraikan volume. Dari volume tabung sama dengan PR kuadrat T, volume V tabung ini diganti. Pi diganti 22/7. R kuadrat berarti 14 kali 14. T tetap karena ditanyakan. Setelah diadakan perhitungan, ini lihat 14-nya dibagi 7, coret. Hasilnya 2, tulis di sini. Nah, terus 22 kali 2 kali 14, tulis di sini. Nah, diadakan perhitungan ternyata hasilnya 6160 sama dengan 616 T. Dari T, nah tinggal dibagi. 6160 dibagi 616. Angkanya sama, coret tinggal angka 10 ini. Alhamdulillah. Ini 10 desimeter. Tergantung pilihan gandanya apa. Kalau di bulan sentimeter ya dirubah, tambah 01. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut contoh ketiga. Sebuah tabung berisi penuh air 1540 liter. Bila tinggi tabung 1 meter, maka panjang jari-jari tabung adalah. Nah, ini soal untuk mencari jari-jari. Kalau tadi nomor 2 untuk mencari tinggi. Yuk identifikasikan. Volume tabung diketahui, ubah dalam desimeter. Sama aja. Kemudian tinggi tabung T 1 meter, ubah dalam desimeter, 1 tangga turun berarti kali 10. Masih ingat satuan ya? Ditanyakan jari-jari. Untuk jawab ini harus ingat volume tabung. Volume tabung PR kuadrat T. Volume tabung diketahui, ini diganti di sini. 1540. Pi diganti 22/7, R kuadrat tetap karena yang dicari, T diganti 10. Diadakan perhitungan di 1540 tetap, 22 kali 10 220/7. R kuadrat tetap. Nah, ada persamaan seperti ini, maka mencari R kuadrat, lihat 1540 kali 7, 7-nya untuk kalikan sana. Tuh. Terus baru dibagi 220. Nah, berarti R kuadrat sama dengan 10.780 bagi 220. Ketemunya 49. Berarti R kuadrat sama dengan 49, R-nya Goods 7. Simpulkan. Jadi jari-jari tangki tersebut 7 desimeter. Kalau pilihan ganda dalam bentuk sentimeter diubah. Kalau uraian sampai situ sudah betul. Alhamdulillah. Ya, kita bahas soal nomor 4. Doni memiliki kaleng berdiameter 21 cm dan tingginya 30 cm. Kaleng tersebut diisi dengan minyak tanah sebanyak 11 liter. Ternyata tumpah, nggak muat. Berapa liter minyak tanah yang tumpah? Ya, untuk menjawab ini identifikasikan. Diameter 21 berarti R-nya 21 bagi 2. Nulisnya gini aja, nanti memudahkan perhitungan. Nah, seperti ini maka menggunakan Pi 22/7. Oke. Untuk mencari minyak tanah yang tumpah berarti sisa. Nah, kita uraikan ya. Volume tabung. Hitung dulu. Pi diganti 22/7, R diganti 21/2 kali 21/2, T diganti 30. Diadakan coret. 21 bagi 3, 21 bagi 7, 3. Kemudian 30 bagi 2, ini coret. 30 dengan 2, 15.
22 dibagi 2 coret di sini ketemunya 11.